malam hari ini kita akan belajar tentang teori untuk CSL kardiologi. Oke? Nah, jadi keterampilan klinik kardiovaskular. Nah, otomatis. Nah, ada pasien datang dengan sulit buang air kecil. Pikirkanlah itu suatu penyakit urologi. Ada pasien datang dengan keluhan nyeri dada karena kalian di blok kardiovaskular, maka pikirkanlah 4 penyakit di bawah ini. Oke? Nah, yang pertama, penyakit jantung koroner. Oke. Jadi begitu kalian sudah ada di depan stasiun, pasien datang dengan keluhan nyeri dada. Sebatas itu saja anamnesisnya. Tidak ada lengkap-lengkapnya. Oke. Maka langsung pikirkan 4 diferensial diagnosis. Nah, yang pertama, penyakit jantung koroner atau PJK. Nah, PJK ini seperti yang kita ketahui, dia merupakan suatu penyakit yang dikarenakan adanya suatu proses namanya aterosklerosis. Perikarditis. Nah, perikarditis itu biasanya dikaitkan sama adanya suatu proses infeksi. Emboli paru, pasiennya datang dengan keluhan nyeri dada. Biasanya didapatkan adanya suatu gangguan atau investasi pada jantung kanan. Dan GERD. GERD ini deh merupakan suatu penyakit gastroesophageal reflux disease. Dia merupakan suatu penyakit gastro. Jadi dia merupakan salah satu penyakit pencernaan yang paling sering kita diferensial diagnosis dengan penyakit jantung koroner. Ingat itu nah, kalau disuruh ditulis. Oke. Nah, untuk penyakit jantung koroner, oke, yang pertama teman-teman harus tanyakan adalah apakah dia masuk ke dalam angina pectoris stabil? Oke. Nah, apakah dia suatu angina pectoris stabil ataukah dia suatu angina pectoris tidak stabil? Pak, perkenalkan, saya dengan Dokter Deta. Saya dokter yang bertugas di IGD pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu, ada yang bisa saya bantu, Bapak? Oke, sakit dadaku, dok. Nah, langsung pikirkan tadi keempat penyakit itu. Nah, tanyakan, sakitnya sudah berapa lama? Kalau dia bilang baru-baru, misalnya onsetnya akut, maksudnya akut itu kurang dari 1 hari. Nah, terus kita tanyakan, ini nyerinya Bapak rasakan terus-menerus atau hilang timbul? Oke? Nah, tidak dok, nyerinya itu dia hilang pada saat saya istirahat dan nyeri apabila saya beraktivitas. Berarti itu merupakan suatu klinis angina pectoris stabil. Nah, utamanya kalau teman-teman masuk ke dalam kasus PJK, jangan lupa tanyakan, nyerinya ini menjalar ke lengan kiri atau tidak. Nah, menjalar ke lengan kiri, menjalar ke daerah rahang, bahu, punggung, dan utamanya membaik pada saat istirahat ataupun dengan pemberian nitrogliserin. Nah, ada yang tahu cara pemberiannya nitrogliserin bagaimana, Dek? Bagaimana cara pemberiannya? Apakah dia oral, sublingual, dikunyah, atau langsung ditelan? Bagaimana caranya pemberian nitrogliserin? Ada yang masih ingat? Sublingual, dok. Nah, pemberiannya sublingual. Jadi, kemungkinan pada saat CSL kardio kalian disuruh untuk menuliskan resep dan mengedukasi cara minum obatnya. Begitu kalian dapat pemberian nitrat, pasiennya bertanya, cara minumnya ini bagaimana dok? Jangan lalu bilang langsung ditelan, dikunyah. Nah, langsung kalian remedial itu karena fatal. Kalau kalian tidak tahu cara pemberian daripada nitrat, dosisnya 5 miligram, interval 5 kali. Nah, untuk acute coronary syndrome itu terbagi atas 3. Angina pectoris tidak stabil, NSTEMI, dan STEMI. Oke? Kalau gambaran EKG-nya itu dia elevasi, oke, maka itu dia STEMI. Kalau dia gambaran EKG-nya ST depresi, ataukah didapatkan adanya gambaran EKG-nya itu T inverted, oke, maka pikirkanlah angina pectoris tidak stabil atau NSTEMI. Nah,
Untuk membedakan antara enstemi sama angina pectoris stabil, deh, adalah dengan pemeriksaan marka jantung. Dok, saya minta data di penguji, tidak diberikan datanya. Tidak ada data untuk meminta dari hasil enzim jantung. Jadi apa yang saya harus diagnosiskan ke pasienku, dok? Ya, kalau seperti begitu, enstemi, jadi AP. Oke, nah, oke. Untuk angina pectoris stabil, oke, kalau kita baca EKG-nya, deh, EKG-nya itu dalam batas normal. Oke, nah, begitu muncul EKG, terprint, dikasih sama penguji. Siva, ini EKG-nya pasienmu. Nah, Siva baca. Izin dok, jangan bilang ke dokternya. Oke, bilang ke pasiennya. Pak, Bu, setelah saya lakukan pemeriksaan elektrokardiografi sebagai perekam jantung, di sini tidak didapatkan adanya di sini saya mencurigai klinisnya pasien berupa angina pectoris stabil. Nah, EKG-nya dalam batas normal, tidak ada tanda-tanda ST elevasi ataupun ST depresi yang menandakan adanya kematian daripada sel otot jantung. Nah, saya sarankan Bapak atau Ibu untuk melakukan pemeriksaan berupa treadmill test. Nah, jadi treadmill test itu Bapak berlari nanti akan diuji untuk melihat apakah betul ada didapatkan sumbatan pada pembuluh darah koronernya Bapak atau tidak. Nah, dilakukan treadmill test ini Pak di dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Kemungkinan Bapak saya akan rujuk kalau Bapak setuju. Saya akan berikan terapi awal, Pak, nitrat ataupun ISDN. Kemudian setelah itu saya berikan aspilet sebagai suatu uh, antiplatelet. Oke, dosisnya satu tablet saja 80 miligram, simvastatin dan beta blocker. Ingat nah, jangan sekali-sekali kalian OSCE deh. Ada pasiennya kalian di depan, kalian bicaranya ke dokternya. Remedial, Ki. Kalau begitu cara Pak. Nah, nah, jadi kalau misalnya kita eh, kalau kita lakukan pemeriksaan, maka lakukanlah pemeriksaan ke pasiennya, bukan ke dokternya. Dok, ini tidak ada nyeri tekan, EKG-nya dalam batas normal, dok. Lah, kalian kan yang jadi dokter di situ. Oke, dokter yang ada di dalam hanya untuk menguji. Nah, oke. Ingat caranya pasang EKG, deh. Jangan lupa, nah. Kalian sudah berlatih cara pasang EKG mulai dari V1 sampai V6. Ingat, yang di lab, yang kan ini biasa warnanya berbeda-beda, deh. Toh? Nah, ada itu di EKG, gambarannya segi empat begini. Toh? Nah, nanti itu dia mencabangkan semua lead begini. Toh? Nah, lihat di sini petunjuknya nanti. Warna-warna apa saja yang harus terpasang di V1, V2, V3, V4. Karena kadang ini EKG itu berbeda-beda, Ki. Kadang di sini justru warna kuning, kadang justru di sini warna hijau, kadang di sini justru warna merah. Makanya ada alat di EKG itu, kalau kalian nanti praktekkan, ada alat kotak ada alat kotak yang mempercabankan nanti beberapa lead di EKG. Oke? Nah, hmm, nah, untuk kasus daripada eh, ACS, oke, yang teman-teman harus tahu lagi selain ya saya sudah tahu dok, ini suatu gambaran ST elevasi dan ini adalah suatu gambaran ST depresi. Oke, nah selanjutnya yang teman-teman harus tahu adalah lesinya, misalnya rusaknya di jantung bagian anterior. Berarti yang rusak ini adalah di bagian V3 dan V4-nya. Kalau dia rusaknya di anteroseptal, maka yang rusak V1 sampai V4. Kalau dia satu AVL V3 sampai V6, berarti anterolateral. Kalau dia 2-3 AVF, maka dia di bagian inferior. Satu AVL V5 V6, maka dia di lateral. Oke?
Kalau dia di septum, maka V1 sampai V4. Nah, nah ingat, kenapa itu penting? Supaya kita harus tahu di mana kerusakan daripada jantungnya. Misalnya, terpring EKG. Tit. Nah, ada hasilnya. Nah, ST elevasi, oke, di 23 AVF. Pertanyaanku sekarang, kalau misalnya ada pasien dengan klinis nyeri dada, dia angina pectoris tidak stabil dengan STEMI, apakah kalian mau rawat biasa di rumah sakit atau kalian segera rujuk ke dokter kardiovaskular? Ada yang mau jawab? Kalau ada kalian dapatkan pasien dengan ST elevasi dan klinis angina, ACS, kalian tetap rawat di rumah sakit atau kalian rujuk ke dokter jantung? Nah, jadi kalau ada kasus seperti itu deh harus segera dirujuk ke dokter penyakit jantung. Nah, itulah saya bilang nilai-nilai profesional. Jadi nanti diagnosisnya kalian infark miokard akut, ST-ACS di bagian mana yang rusak, anteroseptal, inferior atau uh, high lateral. Oke? Setidaknya tahu saja baca yang mana dibilang ST depresi dan yang mana dibilang ST elevasi. Nah, ini yang ST depresi dan ini yang ST elevasi. Misalnya, ada pertanyaanku ini. Misalnya, ada ST depresi 1 AVL, V5, V6. Terus ada ST elevasi di 2, 3 AVF. Nah, kira-kira kalian diagnosisnya itu sebagai STEMI atau NSTEMI? Ada yang bisa jawab, Kide? Apa tahu nanti naik di soal OSCETA. Ada ST elevasi di 2, 3 AVF, tapi ST depresi 1 AVL, V5, V6. Nah, kalian jawabnya seperti apa kalau seperti itu? Dia masih tetap ST elevasi atau ST depresi? Atau kalian bilang dua-duanya? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu kalau seperti itu kasusnya? Kalau misalnya seperti itu, intinya berarti itu suatu kasus ST ACS bagian inferior karena satu AVL itu merupakan suatu bayangan cermin dari dua tiga AVF. Nah, oke. Nah, cardiac marker jangan lupa untuk minta daripada hasil troponin. Nah, kalau misalnya yang pertama kali kita minta itu adalah troponin I ataupun troponin T. Itu dia merupakan suatu memiliki suatu sensitivitas yang paling baik dibandingkan CKMB. Oke? Nah, selalu perhatikan kegawat daratan pasiennya. Pasien datang dengan nyeri dada dan sadar di IGD dengan RW dan breathing jika sesak atau saturasi di bawah 92%, langsung berikan oksigen. Nah, nah, terus berikan oksigennya via apa, Dok? Jadi jangan lupa berikan oksigennya via nasal kanula. Nah, kalau misalnya ternyata tekanan darahnya rendah, Dok, tekanan darah yang rendah itu dikatakan berapa? Kalau tekanan darahnya di bawah daripada 90 per 60 milimeter air aksa, maka langsung berikan daripada cairan intravena. Bisa dengan pemberian NaCl ataupun RL. Oke? Anamnesis singkat dan pemeriksaan EKG. Nah, jika dokter mengunci menanyakan pemeriksaan penunjang apa yang cocok, maka teman-teman ingat yang arahnya ke PJK, kolesterol, X-ray toraks, dan biomarka jantung. Ingat itu nah, kalau ditanyakan terapinya oksigen, kalau saturasinya di bawah 90%, ingat harus tahu caranya tulis di APT, aspirin, dosisnya 80 miligram satu tablet, oke, diberikan langsung 2 sampai 4 tablet, dan
bisa diberikan nitrat. Oke. Nah, nitrat ini diberikan sublingual 5 miligram dan tidak boleh diberikan pada kasus-kasus dengan tekanan darah yang rendah di bawah daripada 90 milimeter air aksa. Nah, kemudian selain daripada aspirin itu diberikan daripada clopidogrel. Satu tablet clopidogrel itu isinya 75 miligram. Ingat itu deh. Nah, jadi ingat jangan lupa tulis caranya menulis resep kardiovaskular. Oke. Selanjutnya diferensial yang kedua perikarditis. Nah, kalau misalnya kita sebut dia suatu perikarditis, otomatis di anamnesis pasien didapatkan adanya nyeri dada dan ada riwayat infeksi sebelumnya. Oke, entah itu pasiennya demam kah, ada riwayat demamnya kah, pokoknya dia berhubungan sama suatu proses infeksi. Nah, tapi jarang ini perikarditis dia naik sebagai soal. Biasanya dia naik dalam diferensial diagnosis. Kalau saya bilang jarang, ya belum tentu tidak pernah naik. Nah, ya siapa tahu naik. Toh, tapi biasanya dia dalam bentuk diferensial diagnosis. Nah, untuk pemeriksaan penunjang yang khas pada kasus perikarditis ini adalah didapatkan adanya ini. Jadi pada saat kita auskultasi didapatkan adanya pericardial friction rub. Dan gambaran EKG-nya itu adalah didapatkan adanya ST elevasi di semua sadapan. Oke, nah itu yang merupakan suatu ciri-ciri daripada perikarditis. Nah, tata laksana farmakologinya jarang gini deh, nah perikarditis bisa diberikan aspirin, ibuprofen sama colchicine dan kita rujuk ke dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Tapi untuk kasus perikarditis ini jarang ya. Nah, dia itu biasanya naik dalam bentuk diferensial diagnosis yang biasanya menjadi diagnosis utama itu adalah angina pectoris, baik stabil ataupun tidak stabil. Nah, misalnya jangan nah bilang kemarin ke Sultan kalau tidak naik di hari pertama, biasanya naik tidak naik di sisi kedua. Jangan salah. Kalau misalnya sisi pertama naik angina ACS yang tipe STEMI ya bisa jadi sisi kedua naik ACS tipe yang NSTEMI. Baru sisi ketiga lagi naik yang angina pectoris stabil karena dia merupakan suatu tiga diagnosis dalam suatu penyakit. Nah, nah, kalau dia emboli paru, nah dia itu khasnya bukan nyeri dada ya. Dia itu paling sering datang dengan suatu dyspnea. Biasanya ada suatu faktor resikonya. Nah, dia berhubungan sama ada suatu kasus atrial fibrilasi, cancer, ataupun terjadinya suatu hiperkoagulasi. Ini biasanya juga deh, emboli paru, dia biasanya berdiri dalam suatu diferensial diagnosis. Dia jarang berdiri untuk suatu penyakit sendiri. Oke? Nah, untuk diagnosisnya, yang perlu kita tekankan adalah bisa kita lakukan namanya well score. Oke. Nah, biasanya kita dapatkan well score-nya itu adalah dari pemeriksaan apakah didapatkan adanya DVT, heart rate-nya di atas 100 kali per menit, apakah pasiennya sudah melakukan operasi, apakah didapatkan adanya klinis DVT, oke. Nah, kemudian setelah itu apakah didapatkan adanya hemoptisis ataupun cancer. Kalau misalnya dia 0 sampai 1, resiko rendah emboli paru. Skor 2 sampai 6, intermediate emboli paru. Skor di atas 1 sama dengan 7, maka resiko tinggi emboli paru. Ingat nah, EKG-nya S1 Q3 T3. Apa itu? S dalam dilit 1, Q patologis dilit 3. Oke, ini Q patologis dilit 3 dan T inverted dilit 3. Itu maksudnya S1 Q3 T3. S dalam dilit 1, Q patologis dilit 3 dan T inverted dilit 3. Pemeriksaan gold standarnya kita lakukan atau minta pemeriksaan ekokardiografi. Oke. Nah, untuk tata laksananya, kalau kalian dapat suatu kasus emboli, jangan langsung lupa rujuk ke dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Oke? Karena obat-obatnya ini deh, terapi antikoagulan biasanya diberikan pada kasus dokter spesialis jantung dan pembuluh darah atau bisa juga diberikan pada dokter intern. Nah, untuk GER ataupun ulkospeptik tidak mungkin naik di kalian. Saya bilang tidak mungkin karena ini merupakan suatu penyakit gastro. Ini cuma sebagai diferensial diagnosis. Jadi GERD ini mungkin teman-teman ada yang merasakan peningkatan daripada asam lambung yang menyebabkan terjadinya satu rasa tidak enak di bagian dada. Tapi kalau kalian-kalian yang merasakan ini, ya datang ke IGD biasanya kita cuma bilang,
Ini suatu GERD. Tapi kalau ada orang dengan nyeri dada di atas daripada 35 tahun, ada atau tidak ada faktor resiko, tetap kita screening menggunakan EKG. Jangan rapa-rapa bilang, ih, GERD ini. Saya nyeri tekan epigastriumnya, ternyata GERD. Nah, 5 menit kemudian kalian tidak EKG, kalian cuma kasih tata laksana GERD, meninggal pasiennya. Ternyata kalian lupa EKG. Ternyata dia sudah dalam serangan kardiovaskular. Kenapa? Dia bisa bermanifestasi nyeri pada ulu hati karena persarafannya dia sama. Makanya hati-hati. 35 tahun ke atas, ada atau tidak ada faktor resiko, prinsipku selalu kalau saya jaga IGD, saya selalu EKG itu pasien. Kenapa? Supaya saya screening apakah dia tidak dalam serangan atau dia dalam serangan. Oke? Ada yang mau bertanya tentang nyeri dada, saya persilahkan. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan terkait dengan nyeri dada. By the way, kalian diajarkan juga ke diajarkan kalian juga tentang algoritma gagal jantung atau tidak? Diajarkan kita tentang gagal jantung? Gagal jantung, henti jantung. Nah, pasien datang dengan keluhan sesak nafas, oke. Pikirkanlah beberapa diagnosis seperti ikut gagal jantung, kardiomiopati, edema paru, dan kor pulmonar. Jadi sesak non kardio akan kita bahas di CSL respirasi. Nah, ini yang biasa kasih ambigu, Ki. Maksudnya apa kasih ambigu? Ambigu dong. Nah, maksudnya itu kasih ambigu karena kalau dia datang dengan keluhan sesak nafas, oke, kalau dia datang dengan keluhan sesak nafas, otomatis kita akan curiganya ini penyakitnya paru-paru atau ini penyakitnya suatu jantung. Toh, kalau dia datang dengan keluhan klinis nyeri dada, ya aman-aman saja. Toh bisa kita singkirkan penyakit respirasi. Nah, gagal jantung, ingat, ada yang kita sebut dengan gagal jantung akut dan ada yang kita sebut dengan gagal jantung kronik. Nah, kalau dia skenarionya pasien datang dengan keluhan sesak nafas di IGD, maka itu gagal jantung akut. Nah, kalau skenarionya pasien datang untuk berkonsultasi di poliklinik, maka itu skenarionya gagal jantung kronik. Oke. Nah, karena kenapa, Dok? Gagal jantung akut deh. Itu pasiennya datang dalam keadaan serangan. Oke. Nah, jadi de novo itu dia pasiennya belum pernah mengalami gagal jantung. Kalau dia ADHF, pasiennya itu sudah pernah kena serangan jantung, oke, dan mengalami terjadinya suatu perburukan. Nah, oke. Jadi kalau dia gagal jantung kronik, dia datang dengan keluhan sering sesak, tapi tidak sampai membawa dia ke IGD. Nah, oke. Nah, untuk kriteria daripada gagal jantung, kalau kalian cari, maka ada beberapa kriteria mayor. Paroxysmal nocturnal dyspnea. Ketika kalian melewatkan pertanyaan Bapak, apakah Bapak sering terbangun pada malam hari karena sesak? Iya, Dok. Artinya kalian dapat poin plus di situ. Kenapa bisa, Dok? Dapat poin plus di situ. Karena kalian sudah tanyakan kriteria mayornya. Nah, yang kedua, dari pemeriksaan fisik didapatkan adanya distensi daripada vena. Rels itu maksudnya rongki, positif hepatojugular, adanya kardiomegali. Nah, ada yang tahu deh, untuk mendiagnosis pasien kardiomegali itu dari mana? Dari anamnesis, pemeriksaan fisik, atau pemeriksaan penunjang? Ada yang tahu? Untuk mendiagnosis dia kardiomegali. Penunjang, Dok. Apakah kardiomegali tidak bisa didiagnosis melalui pemeriksaan fisik, deh?
Bisa Pertanyaan dok, bisa dok. bisa. Nah, dari mana pemeriksaan fisiknya kalian tahu itu kardiomegali? Ada Tapi yang dok tahu? mungkin di perkusi dok. Itu yang batas-batas ujungnya. Kalau misalnya Nah, dilewati, eh, ada batasnya dok. iya, betul. Rianda ini febrile kah? Iya dok. Iya, cocok ya febrile ya. Jadi cocok yang bilang febrile dek. Untuk mengetahui dia ada suatu pembesaran daripada jantung, jadi kita lakukan perkusi. Ditanyalah kalian sama pengujinya. Dek, kalian diagnosis ini pasien gagal jantung, pembesaran jantung dari mana saja? Ini dok, dari dok, dari radiologinya saya lihat tuh. Wah, itu kalau dokter-dokter yang senior eh, dapat kalian pengalaman deh, nah, guru-guru terdahulu kita tuh yang sudah prof, sudah tua, bayangkan mereka itu tidak bergantung dari pemeriksaan penunjang. Mereka itu berdasarkan dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Dulu itu jarang sekali orang minta pemeriksaan penunjang, jarang sekali. Karena kenapa? Yang dilatih sebagai kita sebagai dokter itu adalah berdasarkan dari apa yang kita lihat dan apa yang pasien rasakan, bukan berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang. Nah, ingat gitu, jangan jadi dokter pemeriksaan penunjang. Jangan sedikit-sedikit mau minta pemeriksaan penunjang ini, lihat klinisnya pasien tak. Nah, nah, sudah cocok tadi yang Anda bilang febrile ya. Kardiomegali itu bisa dilihat dari pemeriksaan fisik, dari pemeriksaan perkusi untuk lihat daripada batas-batas jantung. Oke. Nah, efusi pleura. Pertanyaanku, efusi pleura itu bisa didiagnosis dari pemeriksaan fisik atau dari pemeriksaan penunjang, febrile. Kalau orang efusi pleura febrile didiagnosis dengan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan penunjang, Tapi dok ada yang tahu? mungkin bisa bisa juga pemptis dok. Dari mana, bagaimana caranya tak bilang ini pasien efusi pleura? Hmm, Kalau di palpasi atau kalau misal di perkusi dia ada suaranya apa kaki dok, atau suara cairan betul, atau dia. betul. Terus apa namanya pemeriksaannya itu, Dek? Untuk tahu bilang ini cairan betul di paru-parunya. Pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan apa namanya? Perkusi dok. Bukan. Yang diraba di bagian belakangnya pasien. Pemeriksaan apa namanya itu? Ayo, V, V pertamanya. Vokal fremitus dok. Nah, vokal fremitus. Oke, dari situ saja kita sudah bisa diagnosis ini pasien curiga efusi pleura. Oke, nah takikardia. Ingat nah, kalau kalian periksa pasien jantung di stasiun jantung, kalian pegang nadinya pasien terus bilang takikardik ini dok. Tunggu-tunggu mi pengumuman remedial. Nah, aku bilang memang ini. Kalau kalian dapat skenario pasiennya berdebar, kalian mau pegang nadinya pasien, jangan lupa untuk lihat jam tangannya kalian atau lihat jamnya seolah-olah saja. Karena kalau kalian cuma pegang saja begini, terus tidak ada jam yang kalian lihat, selesai nih kalian. Berarti kalian bilang tembak-tembak gitu anunya. Caranya dia pemeriksaan fisik nadi. Oke? Engkel edema, hepatomegali sama didapatkan adanya suatu batuk. Jadi kalau ada didapatkan dua kriteria mayor atau satu kriteria atau dua kriteria mayor atau satu kriteria mayor ditambah dua kriteria minor, maka sudah diagnosis dia pasien terjadi suatu gangguan gagal jantung. Oke. Nah, pemeriksaan fisik ingat lakukan pemeriksaan JVP. Insya Allah besok langsung kalian praktekkan sama kakak-kakaknya kalian. Oke. Jangan lupa diajar untuk melakukan pemeriksaan JVP. Karena kenapa? Pemeriksaan JVP ini merupakan suatu pemeriksaan yang penting nantinya kalian sebagai dokter umum deh. Nah, saya sering lakukan pemeriksaan ini di GD. Tapi sangat susah saya jelaskan kalau saya jelaskan lewat Zoom. Biasanya langsung. Nah,
Kemudian setelah itu, lakukan pemeriksaan daripada hepatojugular, toraks, inspeksi palpasi perkusi auskultasi, dan lihat di daerah toraksnya. Apex cordis nampak.